Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A, 9B, SMP Negeri 1 Sangatta Selatan. Kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita memulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warsukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita masih di bab 2, perilaku jujur dan menepati janji. Kali ini kita akan membahas KD 4.5, menyajikan penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang ingin kita capai dalam pertemuan kali ini ada 2, yaitu penerapan perilaku jujur dan menepati janji dalam keseharian, dan hikmah perilaku jujur dan menepati janji. Nah anak-anak, seperti pembahasan pada pertemuan lalu, perilaku jujur dan perilaku menepati janji sudah kita bahas tentang maknanya, ya. Sudah kita bahas juga tentang dalil, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul yang memerintahkan kita untuk berperilaku jujur dan menepati janji. Nah sekarang kita akan melihat bagaimana contoh-contoh penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah penerapan jujur ini seperti mengerjakan soal dengan kemampuan sendiri, tidak perlu menyontek, mengakui kesalahan yang telah dilakukan, dan tidak menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Hikmahnya kalau kita jujur, manfaatnya nanti dimudahkan masuk surga, disayang keluarga dan teman, serta mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, kalau menepati janji, contoh-contoh penerapannya adalah menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak dalam kandungan, Allah sudah bertanya kepada kita, "Alastu birabbikum? Bukankah aku ini adalah Tuhanmu?" Apa jawab janin dalam perut ibu? Mereka menjawab, "Qalu bala syahidna." Tentu benar engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi. Jadi karena sudah berjanji kepada Allah, maka penerapannya setelah kita lahir ke dunia, setelah kita menjadi baligh, tentu kita harus menepati janji yang tadi, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, menepati janji juga, kita harus menepati janji kepada kedua orang tua. Kita sudah berjanji untuk membahagiakan mereka. Karena merekalah kita bisa hidup di dunia, karena merekalah kita bisa sekolah, kita bisa makan dengan baik, tidur dengan nyaman. Jadi, meskipun tidak diucapkan dengan mulut, tapi seyogianya lah kita selalu berusaha membahagiakan orang tua kita. Nah, silakan dibaca ya hikmah perilaku menepati janji. Nah, kembali ke jujur tadi, contoh-contoh perilaku lainnya tentang jujur dalam keseharian. Misalnya menyampaikan hasil ulangan kepada orang tua, meskipun nilainya jelek, harus jujur menyampaikan kepada orang tua. Harus melaksanakan ibadah dengan ikhlas karena mencari ridho Allah. Melaksanakan ibadah atau tugas ketika dilihat maupun tidak dilihat orang lain. Jadi itu namanya jujur kepada diri sendiri. Nah, hikmah jujur yang lain atau manfaatnya kalau kita selalu berperilaku jujur, akan terhindar dari murka kemarahan Allah. Nanti akan mendapat pahala dari Allah. Nanti akan dicintai Allah dan Rasul-Nya, dimudahkan dalam segala urusan, dan memberikan ketenangan hati kalau senantiasa berperilaku jujur. Kemudian menepati janji tadi kita tambahkan lagi hikmahnya atau manfaatnya kalau suka menepati janji, akan menumbuhkan kesolehan dalam diri. Tentu akan dianggap orang soleh kalau selalu menepati janji. Kemudian akan memiliki banyak teman, dimudahkan dalam menghadapi permasalahan, dibukakan pintu rezeki oleh Allah, dan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah anak-anak, itu tadi ya materi pada pertemuan kali ini tentang cara-cara mengamalkan, menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian hikmah, manfaat, atau sisi positif kalau kita suka berperilaku jujur dan menepati janji. Kita akan berjumpa di bab berikut. Kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.